Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Haya Fadila Muza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses budidaya dan pasca panen pada jambu kristal. Budidaya tanaman merupakan suatu atau beberapa teknik dalam usaha pembibitan suatu jenis tanaman dengan cara-cara tertentu. Sedangkan pasca panen merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap suatu komoditi hasil pertanian segera setelah komoditi tersebut dipanen. Jambu kristal merupakan jambu biji yang berasal dari mutasi jambu Muantai Park yang ditemukan pada tahun 1991 di distrik Kaohsiung, Taiwan. Kemudian diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1998. Ciri khas jambu kristal yaitu ukurannya lebih besar dibandingkan varietas jambu biji lainnya dengan berat mencapai 250 hingga 500 gram. Dagingnya berwarna putih dan hanya memiliki biji sekitar 3%. Tahap budidaya jambu kristal yang pertama yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan dimulai dari pengolahan lahan, pembersihan lahan dari gulma, membolak-balikan tanah agar menjadi gembur, dan membuat lubang tanam berukuran 40 x 40 cm dengan jarak 4 x 4 meter. Pada video ini, lahan yang digunakan pada budidaya jambu kristal berlokasi di Kebun Wira Agrotani, Cikarawang, Dramaga Bogor, Jawa Barat. Luas tanah yang digunakan untuk budidaya jambu kristal ini yaitu 2000 meter. 2. Persiapan bibit. Penggunaan bibit jambu kristal bisa memakai bibit hasil dari stek, cangkok, maupun berasal dari biji buahnya langsung. Pada kebun ini, bibit yang digunakan berasal dari hasil stek yang merupakan kerjasama antara International Cooperation and Development Fund Taiwan dengan IPB. 3. Penandaan bunga jambu kristal. Penandaan bunga jambu kristal ini bertujuan untuk memastikan waktu yang diperlukan dari awal pembungaan sampai umur panen buah jambu kristal yang telah ditentukan. Untuk kriteria bunga jambu kristal yang ditandai yaitu bunga buah jambu kristal yang telah mekar sempurna. Penandaan bunga menggunakan label tagging yang ditulis berisikan tanggal, bulan, dan tahun. 4. Pembungkusan atau pemberongsongan bakal buah jambu kristal. Pemberongsongan bakal buah jambu kristal bertujuan untuk mencegah serangan hama dan penyakit. Pemberongsongan ini dilakukan ketika buah sudah berdiameter 2 hingga 3 cm atau biasanya sudah berumur 4 minggu setelah antesis, dan bakal buah berpenampilan mulus. Pemberongsongan bakal buah pada jambu kristal ini menggunakan bahan plastik dan net foam. Selain untuk mencegah hama penyakit, pemberongsongan ini dilakukan untuk melindungi jambu dari sinar matahari yang berlebihan serta fisik buah aman dari gesekan. 5. Penyiangan dan pemupukan. Penyiangan dilakukan untuk mengendalikan gulma pada areal pertanaman tanaman jambu kristal. Kemudian pemupukan bertujuan untuk menambah persediaan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dan menggantikan unsur hara yang hilang. 6. Penyemprotan pestisida. Penyemprotan pestisida ini bertujuan untuk menjaga adanya kemungkinan tumbuhnya penyakit atau hama yang ditimbulkan baik karena kondisi cuaca dan juga dari hewan-hewan perusak seperti ulat jambu, lalat buah, ataupun kutu daun. Penyemprotan pestisida ini dapat dilakukan 2 kali seminggu, dan sebulan sebelum panen, penyemprotan pestisida dapat dihentikan. 7. Pemanenan pada jambu kristal.
Pemanenan pada jambu kristal dapat dilakukan dengan cara pemetikan pada buah. Jambu kristal dapat dipanen berdasarkan kriteria fisik buah dengan perhitungan hari setelah antesis atau bunga mekar sempurna, ataupun dapat dilihat dari perubahan warna kulit buah jambu kristal. Selanjutnya, tahap pasca panen pada jambu kristal. Setelah dilakukannya pemanenan dan pengumpulan buah jambu kristal, maka tahapan pertama pasca panen pada jambu kristal yaitu sortasi buah jambu kristal. Sortasi bertujuan untuk menyeleksi dan memisahkan buah yang baik ataupun tidak baik. Sortasi pada buah jambu kristal ini dapat berdasarkan ukuran, warna yang seragam, dan terbebas dari kerusakan fisik. 2. Pencucian buah jambu kristal. Pencucian pada buah jambu kristal ini bertujuan untuk membersihkan buah dari segala kotoran yang menempel pada kulit buah. Proses pencucian buah jambu kristal dapat dilakukan dengan air mengalir. 3. Penyimpanan buah jambu kristal. Penyimpanan buah jambu kristal dapat dilakukan pada suhu ruang maupun suhu dingin. Pada video ini, penyimpanan jambu kristal dilakukan pada suhu ruang yang berkisar antara 20 hingga 25 derajat Celcius. Satu, pengukuran asam tetritasi total. Alat dan bahan yang digunakan yaitu buret, gelas ukur, blender, saringan, Erlenmeyer, corong, dan pipet tetes. Kemudian buah jambu kristal, larutan NaOH, indikator phenolphthalein, dan aquades. Pengukuran asam tetritasi total dilakukan untuk menentukan konsentrasi total asam yang terkandung dalam suatu bahan. Prosedur pengujian ini yaitu mengukur sebanyak 250 ml aquades, kemudian dimasukkan ke wadah blender. Dan masukkan sebanyak 10 gram jambu kristal. Haluskan jambu kristal tersebut menggunakan blender. Buah yang telah dihaluskan dengan blender tadi disaring menggunakan saringan, lalu diambil sari buahnya. Sari buah yang diambil untuk pengujian titrasi yaitu sebanyak 25 ml. Sari buah sebanyak 25 ml tadi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan indikator phenolphthalein sebanyak 2 hingga 3 tetes. Fungsi indikator phenolphthalein yaitu sebagai zat indikator yang berubah warna saat telah mencapai titik akhir dalam titrasi NaOH. Untuk melakukan titrasi, digunakan larutan NaOH 0,1 N. Larutan NaOH tersebut dimasukkan ke dalam buret menggunakan corong. Jangan lupa menggunakan sarung tangan karena larutan NaOH dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Terakhir, lakukan titrasi dengan meneteskan larutan NaOH setetes demi setetes sampai larutan yang ada pada Erlenmeyer berubah warna menjadi merah muda. 2. Pengukuran padatan terlarut total. Pengukuran ini bertujuan untuk mengukur nilai kadar kemanisan pada buah.
Alat dan bahan yang digunakan yaitu refraktometer, pipet tetes, dan sari buah jambu kristal. Proses pengukuran ini yaitu pertama teteskan aqueous pada prisma refraktometer, kemudian tekan tombol read sehingga menunjukkan nilai 0. Kemudian bersihkan dengan tisu prisma refraktometer tersebut. Setelah itu, teteskan sari jambu kristal di dalam prisma, kemudian tekan tombol read sehingga menunjukkan angka dari nilai kemanisan jambu kristal. 3. Pengukuran kekerasan buah jambu kristal. Alat dan bahan yang digunakan yaitu penetrometer dan buah jambu kristal. Proses pengukuran ini yaitu dengan cara menekankan alat yang digunakan untuk mengukur kekerasan buah jambu kristal pada bagian buah jambu kristal. Setelah itu, barulah kita mendapatkan nilai dari kekerasan tersebut. 4. Pengukuran warna buah jambu kristal. Alat dan bahan yang digunakan yaitu hand color reader tipe AMT506 dan buah jambu kristal. Proses pengukuran ini yaitu dengan cara menempelkan buah jambu kristal dengan alat pengukur hand color reader, kemudian kita mendapatkan hasil nilai warna pada buah jambu kristal. Pada video menunjukkan hasil nilai warna jambu kristal, di mana L menunjukkan warna gelap atau terang. Jika L positif artinya lebih terang, sedangkan negatif artinya gelap. Untuk A menunjukkan warna merah atau hijau. Apabila A positif artinya merah, sedangkan negatif artinya hijau. B menunjukkan warna kuning atau biru. Jika B bernilai positif, artinya kuning, dan negatif artinya biru. 5. Pengukuran kadar air jambu kristal. Alat dan bahan yang digunakan yaitu oven, timbangan digital, cawan, desikator, dan 5 gram jambu kristal. Pengukuran kadar air ini dilakukan dengan metode oven. Proses pengukuran kadar air pada jambu kristal yaitu cawan kosong dikeringkan dengan oven selama 10 menit. Cawan kosong yang telah dikeringkan tadi dipindahkan dan didinginkan ke dalam desikator selama 10 menit, kemudian cawan tersebut ditimbang. Selanjutnya, sebanyak 5 gram jambu kristal dimasukkan ke dalam cawan, kemudian ditimbang. Cawan yang berisikan jambu kristal dipanaskan di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 8 jam. Setelah 8 jam, pindahkan ke dalam desikator, kemudian didinginkan selama 10 menit dan ditimbang. Berikut penampilan jambu kristal yang telah di oven selama 8 jam. Sekian video mengenai proses budidaya dan pasca panen pada jambu kristal. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi media pembelajaran bagi kita semua. Saya, Haya Fadila Mufzah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.